Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. An Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain rawahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim fil Mustadrak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas Bambu Wulung yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah di sore hari menjelang malam. Allah izinkan kita untuk bertakarrub kepadanya. Bertakarrub karena kita membutuhkan Allah. Bertakarrub karena kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah itulah bagian dari kehidupan kita yang besar. Kita tidak akan mungkin bisa bernapas kalau Allah enggak memberikan nafas buat kita. Kita enggak mungkin berjalan kalau memang Allah tidak memberikan kesehatan kepada kaki kita untuk bisa berjalan. Maka dari hal itu Allah ingatkan kepada kita, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan menjadi orang-orang yang berkufur. Ma'asyiral muslimin, kajian kita pada malam hari ini berkenaan dengan babul birri wasilah, perbuatan baik dan silaturahmi. Bab ini adanya di dalam kitabul Bulughul Maram, di kitab yang terakhir di Bulughul Maram yang biasa disebut Kitabul Jami. Maknanya adalah kitab perkumpulan. Dalam kitab ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutarakan berbagai macam adab yang insya Allah pada malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke-19, yaitu hadis ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 4 ayat yang berbicara tentang anjuran untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba
wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kemudian dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-151, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayat. Ikhwatal iman, 4 ayat yang saya baru menyebutkannya 3 ayat mengisyaratkan kita mesti berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak termasuk daripada kesyirikan. Makanya oleh Allah digabungkan antara beriman kepada Allah dengan menaati orang tua. Ada 3 kata kunci yang perlu kita ingat. Ada kata taat, ada kata hormat, ada kata menghargai. 1 kata taat ini hanya ada pada 3. Kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua. Sedangkan kalau kepada ulil amri lain lagi urusannya, Pak. Kalau kata menghargai, menghormati, itu adalah kata umum untuk semua orang tua. Semua yang berumur tua kita harus menghargainya. Semua yang berumur tua kita harus menghormatinya. Apa sebab? Karena mereka lebih tua. Ikhwatal iman, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk taat kepada kedua orang tua sampai kalau kita baca dalam hadis tadi, ridallah fi ridal walidain, Allah itu ridho kalau orang tua kita ridho. Apakah semua yang diridhoi oleh orang tua menjadi ridhonya Allah? Kan jadi pertanyaannya seperti itu. Ikhwatal iman, ada orang tua yang ridho kalau anaknya jadi maling, ya kan? Ada orang tua yang enggak ridho kalau anaknya sekolah. Apakah Allah ridho? Ada orang tua yang ridho kalau anaknya itu belangsak. Apakah Allah ridho? Tidak, ikhwatal iman. Ridho yang disebutkan oleh Rasulullah di sini adalah ketika orang tua itu mengajarkan kepada kita sebagai anaknya untuk mengimani Allah, mengikuti Rasulullah, taat kepada ajaran agama. Itu yang disebut dengan ridhonya Allah di sini, ikhwatal iman. Jadi tidak semua ridhonya orang tua menjadi ridhonya Allah. Maka oleh karena itu, kalau kita juga mau melihat dari hadis ini derajatnya, kalau kita lihat ada yang menyebutkannya sahih, ada yang menyebutkan hadis ini hasan. Lalu Ibnu Hajar lebih mengambil bahwa hadis ini sahih berdasarkan penelitian dari Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu kemudian ikhwatal iman, yang kedua, setelah ditahqiq hadis ini marfu, artinya nyambung. Jadi kalau ada kata-kata marfu, itu artinya hadis itu nyambung, Pak, sampai ke Rasul, sanadnya. Jadi an haddasana sampai kepada Rasul. Kemudian yang kedua, orang-orang yang meriwayatkan hadisnya thiqat, orang-orang yang kuat. Maka para ulama menyebutkannya hadis ini tergolong hadis yang sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwatul iman, kita ambil kata-kata dalam hadis tersebut. Ridha artinya radiya bi syai'in fahuwa radin bihi. Yang dimaksud dengan ridho itu adalah mukhtarun lahu, dia terpilih. Dia terpilih. Ar-ridha bi syai'
lawannya dari kata as-suhud, murka. Ungkapan ridha berarti salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang nanti para hadirin akan menemukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bukan sholat yang membuat kita masuk surga, bukan haji yang membuat kita masuk surga, bukan umroh, bukan wakaf, bukan infak, tetapi yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu datangnya dari ridho. Tidak ada ridhonya Allah, maka tidak ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim rahimahullah mengutarakan satu hadis. Seorang ulama faqih, ahli ibadah, hidup 500 tahun. Diberikan oleh Allah keluasan dalam satu tempat. Enggak perlu keluar dari rumah, makanan sudah ada, sumurnya ada, buah-buahan kalau dia ingin langsung berbuah. Ketika meninggal dunia, maka dia meminta kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu karena solatku, karena ibadahku. Maka apa kata Allah? Keluarkan dia dari dalam surga, masukkan ia ke dalam neraka. Kenapa ihwatal iman? Ibadah kita enggak cukup. Ibadah kita enggak cukup dengan perhitungan 1000 tahun. Satu hari di dunia, 1000 tahun di akhirat. Kalau kita baca dalam Al-Quran. Sedangkan umur kita cuma sampai ada 65, ada yang 70. Kedua, sholat kita kadang husuk, kadang tumak nina, kadang wudunya enggak beres. Syarat wudunya kadang tidak mengenai, karena kita buru-buru dalam berwudu, sehingga ada mata kaki yang tidak terkena air, tumit kita tidak terkena air, telinga kita hanya cobekkan saja, tidak sampai menggosokkannya, memasukkan jarinya, yang diajarkan oleh Nabi itu kepada Utsman bin Affan. Kadang-kadang kalau kita berwudu, bagian-bagian wudu itu tidak bersih secara sempurna. Kadang-kadang kita punya sikut kan nggak kena air, Pak. Mentang-mentang pakai baju lengannya panjang, kadang-kadang takut basah tuh nggak mau. Maka ada 3 hadis tentang wudu itu. 2 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Imam Tirmidzi. 1 hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai menceritakan tentang orang yang berwudu, lalu kemudian oleh Rasul menyuruh mengulang wudunya. Kenapa? Karena wudunya tidak kena. Salah satunya adalah ungkapan Rasul itu, wailun lil aqabikum, celakalah tumit-tumit kalian. Kita berwudu itu kadang-kadang seperti orang main silat. Lalu dengan begitu kita minta surga, enggak bisa, Pak. Lalu dengan begitu kita minta rahmatnya Allah, tidak, Pak. Bentuk ketaatan kita kepada Allah itu, aturan-aturan Allah itu kita jalankan. Salah satunya adalah taat kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa qul lahumma qawlan karima. Masya Allah. Dibarengkan dalam ayat itu perbuatan baik itu antara orang tua dengan Allah. Berarti bukan sejajar, Pak. Perbuatan baiknya, Pak, surut liridaillahi ta'ala wajibun bita'atil walidain. Wajib itu, Pak. Nah, kemudian iwatul iman dalam surat Luqman di ayat yang ke-14, Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya untuk tidak melakukan kesirikan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itulah yang menyebabkan nama Luqmanul Hakim itu ada di dalam Al-Quranul Karim dan menjadi nama dia di dalam sana. Luqmanul Hakim bukan nabi, tetapi ada yang menyebutkan nabi, namun hadisnya tidak kuat.
Dia ahli ibadah. Dia mengajarkan anaknya untuk tidak berbuat syirik kepada Allah dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai Allah katakan tadi, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma. Kalau salah satu dari keduanya sudah sampai tua. Tua itu, Pak, bukan cuman beruban. Tua itu bukan cuman beruban. Mohon maaf kalau yang sudah beruban, Pak. Tua itu kulit keriput, gigi sudah mulai ompong semua, walaupun tidak di depan, Pak, di belakang semua. Karena biasa kita makan manis kan pakai gigi belakang, bukan gigi depan, Pak. Gigi depan itu buat makan jagung, Pak. Tapi yang kunyahinnya adalah bagian belakang. Makanya seringnya bagian belakang gigi kita, Pak, yang sering copot. Apa itu nandanya udah masih muda? Tidak, udah tua itu, Pak. Bukan sebabnya manis-manis juga. Ingatan kita kadang sudah mulai lupa. Tapi kalau ayat Al-Quran, Pak, bagi mereka, Pak, yang sering membacanya, itu ingat, Pak. Saya pernah punya pengalaman dengan orang tua yang ada di Pandeglang, ibu-ibu. Saya berikan dia Al-Quran, dia bilang, saya hafal Al-Quran, Pak Ustadz. Oh, hafal Al-Quran. Yang dihafal surat apa? Surat Yasin. Kenapa hafal surat Yasin? Karena tiap hari dibaca. Al-Fatihah itu kita nggak pernah belajar, Pak. Al-Fatihah itu kita nggak pernah secara langsung, otodidak, Pak. Dengar imam baca Fatihah, dengan guru baca Fatihah, kita akhirnya bisa membaca Fatihah. Lalu mengapa surat-surat yang lain itu kita nggak bisa hafal? Karena kuping kita jarang dengar ayat-ayat yang lain. Ketika imam nanti baca surat Al-Baqarah, ayat-ayatnya 100 ke atas, Pak. Karena kita nggak pernah membacanya, dianggapnya itu paling panjang. Kan begitu, Pak. Sehingga mengatakan bahasanya, ini imam kok panjang-panjang amat. Padahal cuma 2 ayat. Pak, 1 ayat dalam surat Al-Baqarah itu ada yang paling panjang, Pak, 1 halaman. Itu ayat tentang utang piutang. Saya yakin kalau dibacain pada bulan Ramadan kagak ada yang mau, Pak. Makanya coba cek, ada nggak? Kecuali yang mereka memang membacanya. Surat Al-A'raf, surat At-Taubah, surat Al-Anfal, surat Hud, Yunus, Yusuf, dan sebagainya. Kita baru baca 2 ayat, 3 ayat saja udah lain, Pak. Beda kalau baca itu, wal asri innal insana lafi khusri. Itu rasanya, wah, ini hebat. Para hadirin, berarti kita tidak ridho mendengarkan ayat Al-Qur'annya Allah. Lalu bagaimana Allah ridho sama kita, Pak? Wudhu saja kita sudah bermain. Tumakninah di dalam sholat kita sudah bermain. Ayat Al-Quran firman Allah kita nggak ridho didengarkan ke kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apalagi dengan orang tua yang ibu kita paling pertama. Sampai disebutkan, kepada siapakah ya Rasul saya itu berbakti? Ummuk, ummuk, 3 kali. Kemudian baru abuk. Yang keempatnya baru bapak, Pak. Apa sebabnya? Kok nggak bapak? Kenapa nggak bapak? Pak, bapak itu walaupun bibit, Pak. Anak kita ini bukan anaknya mama. Kita ini anaknya bapak semua, Pak. Makanya hebatnya Islam itu pakai ibnu semua. Nggak ada pakai binti, Pak. Nggak ada. Satu-satunya Nabi itu yang pakai binti, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Karena dia cuma punya ibu. Makanya warisan-warisan kita dari bapak, bukan dari ibu. Ibu itu adalah ladang. 9 bulan 6 hari kita dalam kandungannya. Dibesarkan di sana. Kita tendang rahimnya. Kita sering goyang-goyang. Payah, Pak. Sampai disebutkan di Al-Quran itu payah. Lalu kemudian haulaini kamilain, disuruh oleh Allah untuk menyapinya 2 tahun. Yang kalau kita sekarang, Pak, nggak mau ibu-ibu sekarang 2 tahun, Pak. 6 bulan udah kasih pisang, Pak. Karena kata dokter 6 bulan itu udah bagus ususnya. Padahal mohon maaf, Pak, saya juga termasuk orang yang belajar tentang itu. Dan saya lulusan itu. Saya tidak menganjurkan bayi itu dikasih
walaupun itu bubur yang sudah dihaluskan. Ada apa? Ada hubungannya dengan brain, otaknya Pak. Nggak cuman usus yang kita pikirkan. Nggak cuman usus Pak. Memang usus bisa Pak. Setelah 6 bulan itu sudah bisa mengunyah itu makanan-makanan keras. Tetapi ingat Pak, ketika yang ke otak itu tidak memiliki nilai yang lebih positif, maka yang terjadi, mohon maaf, saya sebutnya anak sapi. Kenapa? Karena kita kan sudah ngasihnya danko. Katanya danko itu dari susu sapi. Padahal sapi nggak pernah punya susu danko. Enfagro. Iya benar Pak. Mohon maaf kalau saya sebut nama mereknya. Nabi itu menyuruhnya menyusui. Nabi kita itu Pak sampai disusuin sampai ke Al-Gomidi, desa Gomidi Pak, dicari. Halimatus Sa'diyah disusu. Kenapa? Itu terkait Pak dengan rahimnya seorang ibu. Kenapa disebut rahim? Kasih sayang. Makanya kita disuruh untuk taat Pak. Yang pertama kepada ibu kita. Tapi bukan berarti dengan bapak ditinggalkan. Tidak, ihwatal iman. Justru bapak sebagai penyempurna di dalam rumah tangga itu. Nah, makanya oleh Allah nanti disebutkan ada 4 ayat Pak, bahwa anak dan istrimu itu adalah musuh bagimu. Inna min ajwadikum wa auladikum aduwwan lakum. Musuh. Kenapa jadi musuh? Ikhwatal iman. Nanti kalau kita nggak ngedidik anak Pak, kan jadi musuh Pak. Kita boleh mengambil dari mana Pak? Dari contohnya sudah ada Pak ya. Bagaimana Kan'an dengan Nabi Nuh alaihi salam. Wahai Kan'an, naiklah ke perahu. Apa yang dijawab Kan'an? Enggak apa-apa ayah, masih ada gunung yang paling tinggi. Padahal itu bapaknya yang nyuruh. Kenapa dia nggak taat? Karena dia menolak ajakan bapaknya. Apa bapaknya nggak ngajakin? Enggak ngajak Pak. Makanya ada anak Pak nggak bisa diajari orang tua, bisanya diajar oleh orang lain Pak. Jangan kaget Pak, walaupun ustadz Pak punya anak, anaknya nggak bisa diajarin bapaknya. Karena memang begitu risikonya ihwatal iman. Maka orang tuanya harus cepat-cepat sadar. Lalu kemudian ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu kandungan yang pertama. Kandungan kedua, hadis ini mengaitkan antara ridhonya Allah dengan ridho kedua orang tua, murkanya Allah dengan kemurkaan orang tua. Itu menunjukkan bahwasannya ada hubungan, ada munasib bainar rabb ya wal walidain. Apa munasibnya Pak? Wasilah doa. Wasilah doa. Makanya kita Pak sering diajarin apa Pak? Rabbighfirli wali walidayya. Ayat Al-Qur'an yang langsung. Ciri anak itu taat mendoakan orang tuanya. Turun ridhonya Allah Pak. Turun. Makanya kalau saya ikhwatal iman ketika dipanggil, Pak tolong mimpin doa, saya panggil anaknya dulu. Anaknya dulu, sini anaknya. Kamu aja yang mimpin. Ini doakan buat orang tua kamu. Doakan. Yang lebih nyambung itu dari anaknya ke bapaknya ketimbang kita Pak. Anaknya mesti bisa mendoakan orang tuanya. Kalau nggak dididik kagak bisa Pak. Kalau nggak diajarin nggak bisa Pak. Saya pernah ngajar di SMA Pak. Bagaimana anak-anak SMA itu nggak bisa baca doa. Jangankan baca doa, ngaji juga gak bisa. Orang tuanya juga tidak peduli anaknya itu bisa ngaji apa tidak peduli. Tapi orang tuanya pingin anaknya memasukkan ia ke dalam surga. Bagaimana memasukkan orang tua ke dalam surga kalau kita tidak mendidik anak-anak kita menjadi anak ahlul Quran? Ya Pak ya. Nah, ada orang tua, Ustadz saya udah nggak mau belajar Al-Quran Pak Ustadz. Kenapa? Umur saya sudah tua. Naudzubillah, summa naudzubillah. Justru semakin tua itu seharusnya semakin belajar Al-Quran Pak. Wah, keluar hadis Pak, ada hadisnya.
Ustadz, saya diajarkan hadis. Apa hadisnya? Hadisnya sahih katanya. Riwayat Imam Muslim. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Saya bilang, Pak, hadisnya benar, tapi maksudnya salah. Kan ada tuh kaidahnya, Pak. Mengamalkan tentang malu sebagian dari iman, lalu tidak mau belajar Al-Quran, tapi malah maksiat kepada Allah. Itu nggak nyambung, Pak. Nggak boleh kita bawa, Pak, lagi belajar begini terus kemudian nggak mau malu, Pak, takut kelihatan bodohnya. Lah memang kita bodoh semua. Siapa yang pintar di sini? Saya cuma diberi kelebihan sedikit, Pak, oleh Allah. Makanya saya bisa berbicara di depan ini, Pak, karena diberi kelebihan sedikit oleh Allah. Tidak lebih dan tidak kurang, sedikit, Pak. Ada yang berani duduk di sini kan, tapi nggak berani ngomong. Ada yang tahu ayat Al-Quran kan, di sini ada imam yang hafiz Al-Quran, tuh ada itu, yang belajar agama juga. Tapi belum berani, Pak Ustadz, di depan. Kenapa? Beda, Pak. Tanggung jawabnya kepada Allah lebih besar. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Nyuruh orang lain berbuat baik lalu melupakan dirinya sendiri. Kan kadang-kadang kita begitu, Pak. Orang tua bilang ke anaknya jangan rokok, tapi dia bilang ke orang tua, ke anaknya ayo sholat, dianya belum sholat. Iya kan? Bilang ke anaknya ayo belajar ngaji, dianya juga belum bisa ngaji. Kan yang penting anak, Pak Ustadz. Kan aneh, Pak. Toladan itu adanya di mana? Nah, terima kasih. Itulah ridullah fi ridul walidain. Itu, Pak. Itu di situ, Pak. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini terkandung kewajiban agar berupaya membuat keduanya menjadi ridho. Berupaya, Pak, menjadi ridho. Jangan membuat mereka marah. Kadang-kadang kita membuat mereka marah, Pak. Makanya kenapa sampai yang terkecil Allah katakan wala taqul lahuma uffin. Uff itu kan kata-kata tapi sebenarnya nggak menyakitkan. Nggak menyakitkan apa-apa. Kan sering mama sering itu. Tapi ada orang tua kagak marah, Pak. Nggak marah. Tapi kenapa Allah menggunakan kalimat itu menunjukkan yang terkecil saja nggak boleh, apalagi yang terbesar. Apalagi yang terbesar. Mohon maaf, Pak. Saya pernah belajar menjadi pilot, Pak. Dan saya pernah bekerja menjadi pilot. Bapak saya masih hidup. Kata bapak saya, kamu turun, nggak boleh jadi pilot. Kata bapak angkat saya, Pak, jangan, kamu udah bayar mahal-mahal, gaji udah bagus. Kan gaji pilot gede, Pak. Kerja setengah bulan, gajinya 1 bulan. Kan enak, Pak, 75 juta sekali jalan, Pak. Belum tunjangan yang lainnya. Saya yakin pada mau, Pak. Tapi kan nggak segampang itu. Saya turun, Pak, gara-gara orang tua dari kampung bilang, turun kamu. Di atas kuburnya di mana? Ya kuburnya tetap di tanah. Nggak mungkin melayang. Kita nggak hidup di atas langit. Kita tuh hidupnya di bawah, tetap jatuh ke bawah, Pak. Gravitasinya beda. Tapi karena sam'an wa ta'an, saya turun, Pak. Saya pernah menjadi yang lain, Pak. Tapi tetap menjadi guru. Karena memang orang tua bilang, kamu mesti jadi guru. Tidak ada lagi yang lebih mulia. Tidak ada kecuali guru. Nggak ada, Pak, yang lebih mulia, Pak. Orang mau jadi apapun, guru, Pak. Bapak di rumah kan jadi guru juga buat anak, buat istri. Itu kan guru. Guru itu yang mengajar. Nggak harus di pesantren, Pak. Di anak juga bisa, Pak. Nah, ada yang nanya ke saya, Pak Ustadz, idza matal insan in qatamalu illa min thalasin. Hadis itu kan sahih, Pak Ustadz. Iya, sahih. Di situ disebutkan shadaqatun jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihun yad'u lahu. 3, Pak Ustadz. Au ilmin yunfa itu bagaimana, Pak Ustadz? Ilmu yang bermanfaat. Saya kan bukan guru, Pak Ustadz. Buat apa saya belajar?
Saya bilang, guru buat dirimu sendiri, guru buat istri dan anakmu. Guru kan? Makanya dalam konteks yang besar Nabi menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat buat orang lain. Kalau nggak bisa memberi manfaat, jangan menjolimi orang lain. Kalau tidak bisa menjadi orang yang bisa memberi, tahan lidahmu untuk menghina. Kan begitu. Makanya oleh Allah disebutkan dalam surat Ad-Duha, fa'ammas sa'ila fala tanhar. Sama orang yang minta-minta jangan kamu hardik. Karena tugas kita, Pak, cari pahala bukan cari dosa. Menikah itu untuk cari pahala, bikin anak itu cari pahala, sholat itu cari pahala, zakat itu cari pahala. Lah kenapa setelah berbuat pahala kok dibikin dosa? Nah, kesalahan kita di situ, Pak. Kita tuh habis sholat gitu kan, keluar dari sini sampai di luar bego lu, PA lu. Bagaimana dengan pahala sholat kita, Pak? Kita dididik, Pak. Inna sholata tanha anil fasya iwal munkar. Kita bukan untuk ribut, Pak. Kita cari pahala, cari ridho Allah. Maka dalam hal yang ketiga ini terkandung kewajiban agar berupaya membuat keduanya menjadi ridho, apapun itu, Pak. Lalu kemudian yang keempat, hadis yang menunjukkan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, ya hadis ini. Hadis yang melarang berbuat jelek kepada orang tua, ya hadis ini. Termasuk di hadis riwayat Imam Muslim nomor 2551 dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan, rogima anfu summa rogima anfu summa rogima anfu man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aukilaihima falam yadkhulil jannah. Sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. 3 kali Nabi bilang begitu, Pak. 3 kali Nabi ngomong tuh, Pak. Seseorang yang masih mendapati salah satu dari kedua orang tuanya berusia lanjut atau mendapati keduanya, tetapi dia tidak masukkan surga. Maksudnya apa, Pak? Tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi bersyukur, Pak, kalau masih hidup orang tuanya, Pak. Ayo, Pak. Itu bagian dari adab. Iya, itu bagian dari adab. Itu bagian dari adab kepada kedua orang tua, Pak. Berbakti kepada kedua orang tua itu, Pak. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu cinta sama kedua orang tuanya. Ziarahi makam orang tuanya. Kita bagaimana, Pak? Tunggu pas bulan Ramadan baru datangin kuburannya. Saya teringat, Pak, salah seorang sahabat datang kepada Nabi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya Rasul, bagaimana cara kami berbuat baik kepada kedua orang tua yang mereka sudah meninggal dunia? Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud itu? Apakah ada perbuatan baik dari orang tuamu? Ada, ya Rasul. Lanjutkan. Orang tuanya rajin sholat, anaknya nggak rajin-rajin sholat, kepiye toh? Orang tuanya rajin baca Quran tiap hari pas sebelum berangkat kerja, lah anaknya masih ngorok minta berbakti kepada orang tua. Apakah orang tuamu senang masak-masak buat bagi-bagi orang? Dijawab oleh sahabat itu, benar ya Rasul. Lanjutkan. Makanya nanti ada hubungan dengan hadis yang sebelumnya. Idza tabahta marqatin fa'akthir ma hajironaka. Kalau kamu masak, perbanyaklah kuahnya, bagikan ke tetanggamu. Jangan bagi baunya doang. Makanya saya masih ingat masa lalu, Pak, ya. Orang-orang tua kita dulu itu, sebelum adanya pagar-pagar kayak begini rumah-rumah, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Ada garam, ada, bagi dong. Ih, kamu masak jengkol ya? Iya. Aduh, bagi-bagi dikit, dibagi. Sekarang mah cuman baunya jengkol doang, baunya pete doang. Daging kurban cuman baunya doang, sate itu, asapnya doang nyamsuk rumah orang, bagi dagingnya kagak. Oh, dia mah orang kaya. Ikhwatal iman, bukan masalah kaya, bukan masalah miskin. Bicara baik itu tidak mengenal kaya, tidak mengenal miskin, Pak. Karena ada orang kaya, Pak, tidak berbuat baik. Malah justru orang miskin yang berbuat baik.
Ada orang miskin, udah miskin sombong Pak, sampai dilaknat sama Rasul itu. Belum kaya aja udah sombong banget. Nah ini ikhwatul iman. Makanya kalau kita buka lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 177, yang namanya sedekah itu Pak, bukan tunggu jadi orang kaya. Bukan tunggu jadi orang kaya. Sedekah itu kapan Pak? Kapan kita mau kaya, mau miskin, kita sedekah Pak. Jangan tunggu lapang Pak. Saya keingat juga itu Pak, ada cerita itu Pak, ada proposal bangun masjid. Oh iya, saya lagi jual tanah juga tuh. Kalau tanah itu laku, nanti saya bagikan 20%-nya untuk masjid, bangun masjid. Qadarulahnya Pak, tanah itu laku Pak, masjid belum selesai Pak. Datang pengurus masjidnya minta bawa proposal. Satunya dalam mobil datang juga. Yang keterima yang mana? Proposalnya mana? Dalam mobil Pak. Dia bilang Pak, aduh Pak Ustaz, mohon maaf, keduluan dalam mobil. Itulah cara Allah menguji manusia. Cara Allah menguji manusia. Maka jangan tinggi-tinggi, hati-hati. Innamal a'malu binniyat. Kata Nabi kan begitu. Makanya kenapa tadi disebut fala taqul lahum uffin itu Pak? Karena kaitannya dengan niat. Ahnya tadi itu apa? Bentuk penolakan atau itu canda. Kan ada canda Pak. Antara orang tua dengan anak. Mama, papa ada. Tapi kalau itu bukan canda. Itu suhullah, Allah akan murka. Kemudian ikhwatul iman, di hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau di Bukhari 527, kalau di Muslim ada 85 dari Jabir bin Mas'ud. Sa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Yang tadi saya ucapkan. Amal apakah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling Allah cintai? Qala, maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Satu, salat di awal waktunya. Qala summa ayyu, lalu apa lagi ya Rasul? Qala summa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala summa ayyu, apa lagi ya Rasul? Qala al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ikhwatul iman, kalau mau cari makna hadis ini luar biasa Pak. Coba meletakkan berbakti kepada orang tua dengan sholat di awal waktu, disejajarkan Pak. Itu menunjukkan apa Pak? Kemuliaannya sama. Yang ketiga, disamakan dengan jihad fisabilillah, menunjukkan taat kepada orang tua, berbuat bakti kepada orang. Itu sejajar dengan jihad Pak. Berat Pak hadapi orang tua, apalagi kalau udah pikun Pak. Saya makanya nangis ketika mendengar ada anak memasukkan orang tuanya ke penjara gara-gara harta warisan di Lombok, di Sumatera. Tapi saya juga ada nangis karena saya bahagia. Kejadian yang ada di terminal daerah Banyuwangi Pak. 2 orang anak laki memperebutkan ibunya. Rebut apa Pak? Rebut ngasuh. Kata abangnya saya, kata adiknya saya, udah nanti kita ganti. Enggak, saya aja, saya buat kok semuanya bisa, katanya. Berebut. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Ganti-gantian Pak. Tapi kan ibunya capek Pak, kalau bolak-balik, iya kan? Nah, tapi dengan satu syarat katanya, kita bangun satu rumah, nanti kita bareng-bareng satu minggu kita datangi. Alhamdulillah. Lalu ada lagi cerita seorang ibu mendatangi anaknya hanya untuk minjam uang buat bayar token. Orang tua tidak perlu datang minjam uang buat bayar token, Pak. Anak harus mengerti bayar tokennya. Kadang-kadang anak laki lebih takut sama istrinya ketimbang sama. Nah itu kan. Padahal anak laki itu wajib taat walaupun udah nikah, beda dengan anak perempuan. Anak perempuan tidak lagi wajib taat kepada orang tuanya kalau udah nikah, karena dia tanggung jawabnya sudah diletakkan di suaminya dengan kalimatnya qabiltu nikah,
punya suami harus dididik, dirawat, dilatih supaya menjadi orang-orang yang mendoakan suaminya begitu. Apakah nanti kayak orang tuanya juga? Kalau suaminya berhasil Pak mendidik istrinya jadi istri soleha, orang tuanya surga. Orang tuanya surga Pak. Itulah mengapa sampai Nabi menyebutkan dalam riwayat al-Jamaah, tunkahul mar'atu li arba'a, menikah perempuan itu karena 4 perkara. Yang keempatnya adalah ad-din. Fadfar bidat didin talibat kita. Pilih yang paling utama agamanya. Karena kalau orang beragama Pak, secantik apapun dia tidak akan pernah selingkuh. Karena tahu dosa. Tapi kalau tidak punya agama Pak, justru itu jadi jualan Pak. Mau cantik, mau ganteng sama aja Pak. Iya kan? Mentang-mentang ganteng kalau laki-laki bisa selingkuh Pak. Tapi bisa direm oleh agama. Kalau dia belajar agama. Tapi sekarang ada Pak Ustadz juga malah begitu. Ya memang ada, itu manusia. Mau gimana lagi Pak? Tapi setidaknya dengan belajar agama itu luar biasa. Makanya saya kadang-kadang jadi malu Pak. Seperti hal yang terjadi di Tangerang kemarin Pak. Seorang kiai yang punya pondok pesantren hafiz Quran, 12 apa 13 murid yang disodomi itu. Naudzubillah itu Pak. Kemudian iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di hadis Abu Bakar, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nah ini, mau enggak kalian saya kabarkan dosa besar yang paling besar, akbar bil kabair. Kalau kalimatnya itu Pak, akbar bil kabair, akbar itu kan ismu tafdil Pak. Al kabair artinya dosa-dosa besar. Berarti ini udah dosanya luar biasa. Ya. Kata Nabi apa itu? Al israku billah wa uququl walidain. Berbuat syirik kepada Allah dan mendurhakai orang tua. Nah, karena waktunya udah isya Pak ya. Yang terakhir, yang kelima Pak, menaati kedua orang tua hanya berlaku untuk perkara yang ma'ruf. Nah itu tadi Pak catatannya Pak. Jadi tidak semua Pak. Tidak semua. Saya termasuk yang punya keluarga yang ada yang dukun juga Pak. Ya, saya termasuk keluarga yang punya dukun juga Pak. Keluarga saya ada yang jadi dukun. Sampai saya diminta untuk belajar ilmu itu, ilmu kebal. Saya bilang ilmu agama aja belum masuk, belajar ilmu kebal Pak. Nah, gitu Pak. Sampai belajar ilmu pelet Pak. Katanya ini dari Al-Quran. Ilmu peletnya dari Quran. Bener Pak. Buka surat Yusuf itu Pak. Wa idh qala Yusufu li abihi abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Belakangnya ditambahin, mereka la ilaha illallah, mereka anna Muhammad Rasulullah. Itu Pak buat pelet. Saya ditampar cewek Pak. Saya malah ditampar Pak. Memang saya nggak diridhoi untuk belajar begituan Pak. Itu waktu saya di Surabaya Pak. Pas di Pasar Turi apa? Ya di Pasar Turi. Di Pasar Turi Pak. Nah katanya kalau baca itu perempuan pada kesemsem katanya. Nggak ada itu Pak yang kesemsem sama saya Pak. Justru setelah saya nggak baca itu Pak, malah justru ada yang datang ke saya minta nikah 10 orang. Nah beda kan? Nggak perlu dibaca didatengin. Tapi saya kasihan yang sama yang jomblo aja, nggak usah diceritakan Pak. Yang jomblo-jomblo kasihan nanti Pak, malah dimintain doanya Pak. Nah ini iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, disejajarkan Pak. Sirik dengan durhaka sama kedua orang tua, saking besarnya Pak. Nah, maka iwatal iman terakhir, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Maksudnya apa Pak? Tidak boleh taat sama makhluk kalau makhluk itu nyuruhnya berbuat dosa, sewalaupun itu orang tua kita. Ya Pak. Para hadirin, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Namun jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan Pak? Kita ambil 5 menit. Cukup? Baik. Tidak ada yang mengatakan cukup, semuanya sukut. Berarti kita tutup kajian ini. Sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.